Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Albani dengan NIM 2501667. Saya merupakan mahasiswi program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang telah saya susun sebagai bagian dari proyek akhir mata kuliah MKU Bahasa Indonesia. Artikel berjudul Pendidikan Berkualitas sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan, Tantangan, Peluang, dan Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals tujuan keempat. Sebuah topik yang menurut saya sangat relevan dan penting untuk kita bahas bersama, khususnya sebagai generasi muda yang menjadi harapan masa depan bangsa. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai presentasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu agenda atau susunan materi yang akan kita bahas bersama dengan presentasi pada hari ini. Presentasi hari ini menjadi 7 bagian utama. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang dan urgensi menjaga topik pendidikan berkualitas ini penting untuk dikaji. Kedua, saya akan memaparkan tujuan penulisan artikel ini. Yang ketiga, kita akan mengeksplorasi konsep pendidikan berkualitas berdasarkan kerangka SGGS dan pandangan para ahli. Keempat, kita akan mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Kelima, kita akan membahas berbagai peluang dan strategi yang dapat ditempuh untuk mengatasinya tantangan tersebut. Keenam, saya akan menguraikan pesan strategi mahasiswa sebagai agen perubahan. Dan yang terakhir, kita akan menutup dengan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dijadikan pedoman aksi nyata. Dengan struktur demonstrasi ini, saya berharap presentasi dapat diikuti dengan mudah, menyenangkan untuk seluruh hadirin. Mengapa kita perlu memberi pendidikan berkualitas hari ini? Jawabannya sederhana, namun mengejutkan karena kenyataan di lapangan masih sangat jauh dari harapan. Lihat data yang ada di hadapan kita. Menurut laporan UNESCO tahun 2023, lebih dari 244 juta anak usia sekolah di seluruh dunia masih tidak bersekolah. Angka yang fantastis, hampir 1 dari 8 anak di dunia tidak mendapatkan haknya mengenyam pendidikan. Bagaimana dengan Indonesia? Dalam data Badan Pusat Statistik tahun 2003 menunjukkan bahwa angka partisipasi murni jenjang SMA dan sederajat secara nasional baru mencapai 65,6%. Artinya, masih ada sekitar sepertiga anak usia SMA yang belum terjangkau layanan pendidikan formal di negara kita sendiri. Lebih jauh lagi, hasil Programme for International Student Assessment atau PISA tahun 2002 menempatkan Indonesia di peringkat 68 dari 81 negara yang berpartisipasi. Ini bukan sekedar soal peringkat, melainkan mencerminkan nyata dari kualitas pembelajaran yang masih perlu kita tingkatkan secara serius. Dari sisi lain, World Economic Forum memproyeksikan bahwa pada tahun 2005 akan ada 97 jenis pekerja baru yang membutuhkan keahlian digital dan kognitif tinggi. Ini berarti sistem pendidikan kita harus bergegas bertransformasi atau generasi muda kita akan tertinggal dalam saingan global. Ditambah lagi pandemi COVID-19 yang melanda sejak 2020 telah memperparah kondisi, menciptakan apa yang para ahli sebut sebagai learning loss atau kehilangan pembelajaran, yang dampaknya dirasakan paling berat oleh siswa dari keluarga yang kurang mampu. Fakta-fakta inilah yang melatar belakangi artikel konseptual ini dan menegaskan bahwa isu pendidikan berkualitas adalah isu yang mendesak dan tidak bisa ditunda penanganannya. Tujuan penulisan. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, artikel konseptual ini disusun dengan 3 tujuan utama paling berkaitan erat. Tujuan pertama adalah menguraikan secara sistematis kondisi dan tantangan pendidikan berkualitas di Indonesia dalam kerangka SGGS tujuan keempat, dalam mempertimbangkan konteks global, nasional maupun lokal yang relevan. Tujuan kedua adalah mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pencapaian pendidikan berkualitas.
Faktor-faktor ini meliputi kualitas tenaga pendidik, referensi kurikulum dengan kebutuhan zaman, infrastruktur teknologi, kebijakan pendanaan, dan keterlibatan komunitas. Dan tujuan ketiga adalah merumuskan rekomendasi konseptual mengenai peran strategis mahasiswa dan perguruan tinggi yang mendukung terwujudnya ekosistem pendidikan eksklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 hingga 2024. Tiga tujuan ini menjadi benang merah menyatukan seluruh pembahasan dalam artikel dan presentasi ini. Konsep pendidikan berkualitas. Sebelum membahas tantangan dan solusi, kita perlu terlebih dahulu membangun pemahaman yang sama mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan pendidikan berkualitas. UNESCO pada tahun 2015 mendefinisikan pendidikan berkualitas sebagai pendidikan yang bersifat relevan, inklusif, setara, dan berpusat pada peserta didik. Definisi ini jauh melampaui paradigma lama yang hanya mengukur kualitas dari angka kelulusan atau jumlah guru per siswa. Seorang filsuf pendidikan bernama Biesta pada tahun 2015 mengembangkan konsep ini lebih jauh dengan menyatakan bahwa pendidikan yang berkualitas harus menjalankan tiga fungsi secara bersamaan dan seimbang. Fungsi pertama adalah kualifikasi, yaitu membekali peserta didik dengan persatuan dan keterampilan yang relevan yang kebutuhan kehidupan nyata dan dunia kerja. Fungsi kedua adalah sosialisasi yang mengintegrasi peserta didik ke dalam tantangan sosial, budaya, dan kehidupan kewargaan yang lebih luas. Dan fungsi ketiga yang paling sering diabaikan adalah subjektifikasi, yaitu membentuk individu otonom, berpikir kritis, dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya. Yang menjadi ironi adalah sistem pendidikan yang banyak negara berkembang termasuk Indonesia masih terlalu fokus pada fungsi kualifikasi, semata mengutamakan nilai, ujian, dan hafalan. Sementara fungsi sosialisasi dan subjektif sering sekali diterabaikan. Ini hanya akar masalah yang perlu kita sadari bersama. Selain itu, prinsip eksklusivitas yang menjadi landasan penting Enkyo pada tahun 2020 menegaskan bahwa inklusivitas bukan sekadar menempatkan siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler, melainkan transformasi menyentuh pada budaya, kebijakan, dan praktik sekolah agar setiap peserta didik dapat bekerja dan berkembang secara optimal tanpa terkecuali. Tantangan utama di Indonesia. Kini kita masuk ke bagian yang mungkin paling dekat dengan keseharian kita. Tantangan nyata yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Saya akan mengidentifikasi 4 tantangan utama yang berkaitan. Tantangan pertama, kesenjangan akses berkualitas antar daerah. Indonesia adalah kepulauan yang lebih dari 17.000 pulau dan keragaman kondisi geografis yang luar biasa. Akibatnya, kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah menjadi masalah yang sangat serius. Data Kemendikbud tahun 2002 mengungkapkan bahwa sekitar 43% sekolah dasar di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, mengalami kekurangan guru. Sementara di kota-kota besar seperti Jakarta justru terjadi kelebihan guru PNS. Ini adalah paradoks nyata, ditambah lagi tingkat melek huruf di Papua masih di bawah 80%, sementara DKI Jakarta telah melampaui 98%. Kesenjangan yang mencapai lebih dari 18% ini mencerminkan betapa dalamnya jurang pendidikan di negeri kita. Tantangan kedua, relevansi kurikulum dengan kebutuhan abad ke-21. Kurikulum yang ada di banyak di sekolah masih belum sebenarnya selaras dengan tuntutan dunia kerja kehidupan abad ke-21. World Economic Forum menegaskan bahwa kemampuan analisis, berpikir kritis, kreativitas, dan literasi teknologi adalah kompetensi paling dicari oleh pemberi kerja global. Pemerintah merespon dengan meluncurkan kurikulum merdeka pada tahun 2002, sebuah langkah yang patut diapresiasi. Namun pakar pendidikan Salbert dari Finlandia mengingatkan kita bahwa reformasi kurikulum tidak disertai dengan peringkat kapasitas guru yang memandai, berisiko hanya menjadi perubahan di atas kertas belaka. Yang tantangan ketiga, learning loss akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 meninggalkan luka yang
dalam pada sistem pendidikan kita. UNESCO, UNICEF, dan World Bank secara bersama-sama melaporkan bahwa lebih dari 1,6 miliar peserta didik di seluruh dunia terdampak penutupan sekolah. Di Indonesia, pembelajaran jarak jauh menghadapi hambatan berlapis. Banyak siswa tidak memiliki perangkat digital, koneksi internet yang buruk, dan orang tua tidak mampu mendampingi pembelajaran dari rumah. Peneliti Kevin Barker memproyeksi bahwa jika learning loss ini tidak ditangani dengan serius, generasi terdampak bisa kehilangan potensi penghasilan seumur hidup mereka hingga 16%. Tantangan keempat, efisien tata kelola anggaran pendidikan. Indonesia telah mengelola 20% APBN untuk menjadi sesuai amanat konstitusi. Ini adalah komentasi yang besar. Namun, World Bank mencatat bahwa hasil pembelajaran yang dicapai belum profesional dengan besaran investasi yang telah dilakukan untuk mengidentifikasikan adanya persoalan serius dalam efisien penggunaan anggaran dan tata kelola pendidikan yang perlu diperbaiki secara sistematis. Peluang dan strategi. Setelah kita merenungkan berbagai tantangan yang ada, sekarang saatnya kita menjadi sisi yang lebih optimis. Peluang strategi yang dapat kita tempuh untuk mewujudkan pendidikan berkualitas ada 3 strategi utama. Saya rekomendasi berdasarkan kajian literatur. Strategi pertama, teknologi sebagai jembatan pemerataan. Di era digital ini, teknologi menawarkan peluang yang besar untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Platform pembelajaran daring seperti Ruang Guru, Khan Akademik telah terbukti mampu menjangkau peserta didik di daerah terpencil yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap guru berkualitas. Bahkan sistem kecerdasan buatan yang adaptasi dan mampu mempersonalisasi pengalaman belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar masing-masing siswa. Namun, saya ingin menggarisbawahi peringatan penting dari Neil Southland. Teknologi tidak bersifat netral, ia selalu membawa serta kepentingan pengembangannya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan harus dilandasi kebijakan yang kuat, tata kelola bertanggung jawab, dan orientasi yang jelas pada kepentingan publik, bukan kepentingan komersial semata. Strategi kedua, reformasi kualitas guru. Berbagai penelitian internasional konsentrasi membuktikan satu hal, kualitas guru adalah faktor penentu terbesar keberhasilan belajar siswa. John Hattel dalam meta-analisis atau lebih dari 800 studi menemukan hal yang meyakinkan. Negara-negara sistem pendidikan terbaik di dunia, Finlandia, Singapura, dan Kanada memiliki satu kesamaan. Mereka sangat selektif dalam merekrut guru, memberikan pendidikan guru berbasis praktik yang kuat, mendukung pengembangan profesional guru, serta secara berkelanjutan Indonesia sudah memiliki program guru penggerak yang menjanjikan, tinggal bagaimana mengimplementasi diperkuat di lapangan. Strategi ketiga, kemitraan multi pihak. Jeffrey Sachs menggagaskan transformasi, menekankan bahwa pencapaian SGS tidak hanya bertumpu pada pemerintah, dibutuhkan kolaborasi aktif secara pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sivil, dan komunikasi lokal. Peran strategis mahasiswa. Bagian ini adalah bagian paling dekat dengan diri kita. Berbagai mahasiswa, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan, apa peran kita dalam ekosistem pendidikan berkualitas ini. Saya ingin menegaskan bahwa mahasiswa bukan sekedar objek dari sistem pendidikan. Mahasiswa adalah subjek sekaligus agen perubahan. Yang ada 4 jalur konkret yang dapat kita tempuh. Jalur pertama, pengabdian masyarakat. Program PKN atau kuliah kerja nyata program Indonesia Mengajar dan Gerakan Mengajar Daerah adalah contoh nyata bagaimana mahasiswa dapat berkontribusi langsung dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Philo dan kawan-kawan kajiannya menegaskan bahwa keterlibatan semacam ini tidak hanya bermanfaat bagi komunitas yang dilayani, tetapi juga memperkuat kemampuan kepemimpinan, empati, pemecah masalah dalam diri mahasiswa itu sendiri. Jadi kita memberikan sekaligus menerima. Jalur kedua, riset inovatif mahasiswa, terutama di tingkat sarjana mahasiswa yang memiliki kapasitas kontribusi pengembangan solusi inovatif melalui penelitian ilmiah. Jalur ketiga, edukasi dan kegiatan sosial. Mahasiswa memiliki sejarah
panjang secara kualitas, kekuatan moral, dan mendorong perubahan kebijakan publik di Indonesia. Jalur keempat, internasional nilai ESD. ESD atau Education for Sustainable Development adalah konsep yang dikembangkan UNESCO yang mengajak kita untuk mentransformasi bukan hanya sistem pendidikan, tapi juga cara hidup dan pandang kita sehari-hari. Simpulan dan rekomendasi. Kita dapat menempuh perjalanan yang panjang dalam presentasi ini. Sekarang saatnya kita merangkum apa yang telah kita pelajari dan menarik pelajaran yang dapat kita tindak lanjuti. Simpulan pertama, pendidikan berkualitas dalam kerangka SDGs adalah konsep yang multidimensi. Ini bukan hanya soal pembangunan gedung sekolah atau mencetak angka kelulusan yang tinggi, tetapi juga relevansi, inklusivitas, efektivitas proses belajar dan dampak jangka panjang yang dirasakan oleh individu dan masyarakat. Kedua, Indonesia menghadapi 4 tantangan utama yang paling berkaitan: kesenjangan kualitas antar daerah dan ketidakrelevanan kurikulum, learning loss akibat akademi, dan lemahnya efisien kelola anggaran. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berdiri sendiri, mereka hanya memperparah satu sama lain. Ketiga, solusi yang efektif membutuhkan pendekatan ekosistem yang integrasi, bukan intervensi tunggal yang berdiri sendiri. Reformasi guru, teknologi kemitraan, dan harus berjalan bersama-sama. Keempat, mahasiswa menjadi peran yang tidak tergantikan melalui 4 jalur konkret: pengabdian masyarakat, riset inovasi, advokasi, dan internalisasi nilai ESD. Rekomendasi bagi pemerintah melakukan redistribusi guru berbasis kebutuhan dengan insentif yang menarik dan dialihkan orientasi anggaran dari input menuju outcome yang terukur. Bagi perguruan tinggi, reformasi kurikulum pendidikan guru agar lebih berbasis praktik lapangan yang bermakna, bukan hanya sekedar teori di ruang kuliah. Bagi sektor swasta, bangun kemitraan publik swasta yang berfokus dalam peningkatan kapasitas manusia, bukan sekedar infrastruktur fisik. Dan bagi kita, para mahasiswa, jadilah aktif di semua jalur yang telah disebutkan, mulai dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan hari ini di lingkungan terdekat kita. Demikianlah presentasi pada hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.